Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Hussein. Saya dari 4 TGSD A2 Unisnu Jepara, NIM 282. Pada kali ini kita akan membahas tentang teori behaviorisme dan teori konstruktivisme. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang teori behaviorisme. Adalah sebuah aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi jasmani dan rohani yang mengabaikan aspek mental. Nah, behaviorisme itu tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, dan minat dalam pembelajaran. Jadi itu teori behaviorisme itu hanya menekankan pada perilaku atau tingkah laku yang diamati. Nah, teori ini itu menjelaskan bahwa belajar itu hanya adalah proses perubahan yang dapat diamati, diulang, dan dinilai secara nyata. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang teori konstruktivisme. Nah, itu lebih menekankan pada proses daripada hasil. Nah, dalam proses belajar, hasil belajar akan mempengaruhi perkembangan pola pikir seseorang. Nah, belajar menurut teori ini itu tidak hanya dengan menghafal, melainkan dengan mengkonstruksi pengetahuan. Pengetahuan itu bukanlah hasil dari pemberian orang lain, melainkan pengetahuan adalah proses yang didapatkan dalam belajar. Nah, berikut sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri teori behavioristik dan konstruktivistik. Nah, ciri yang pertama dari behavioristik, yang pertama itu menekankan pada keterampilan dasar peserta didik. Nah, yang kedua itu ada taat pada kurikulum yang telah disajikan. Yang ketiga itu ada peserta didik dianggap sebagai kertas putih kosong yang dapat dicoret-coret oleh guru. Yang keempat itu hasil belajar peserta didik itu menjadi bagian dari pembelajaran itu sendiri. Nah, yang kelima itu ada kegiatan pembelajaran banyak mengandalkan pada buku teks dan soal-soal. Nah, yang keenam itu peserta didik itu bekerja sendiri tanpa ada kelompok belajar dan diskusi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri konstruktivistik. Yang pertama itu menekankan pada konsep yang lebih kompleks dan luas, mulai dari keseluruhan menuju bagian kurikulum yang disajikan. Nah, yang kedua itu ada proses pembelajaran berjalan dengan munculnya pertanyaan dan ide-ide yang bervariatif. Nah, ada yang ketiga itu peserta didik dianggap sebagai pemikir yang memanfaatkan, mengusulkan pendapat dan teori-teorinya sendiri. Nah, yang keempat itu ada selain hasil belajar, proses belajar juga menjadi ukur dan keduanya menjadi kesatuan kegiatan pembelajaran. Nah, yang kelima ada kegiatan belajar itu mengandalkan berbagai sumber dan dimanipulatif dengan media. Yang dimaksud dengan berbagai sumber itu ada dari berbagai jurnal ataupun dari Google. Sekarang kan zamannya Google ya. Terus yang ada dari beberapa buku. Nah, yang terakhir ada peserta didik itu bekerja dan belajar dengan berkelompok dan berdiskusi. Jadi itu peserta didik itu bekerjanya secara kelompok, tidak harus berpikir sendiri. Nah, sekarang kita akan bagaimana itu penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen. Selanjutnya kita akan mempelajari penerapan teori konstruktivisme dalam kegiatan pembelajaran IPA di SD. Nah, merujuk pada teori Piaget, maka siswa itu berada pada jenjang sekolah, termasuk dalam kategori tingkat operasional konkret, usia sekitar 6-11 tahun. Nah, pada periode ini, anak sudah dapat membentuk operasi-operasi mental atas pengetahuan yang mereka miliki. Nah, mereka itu dapat menambah dan mengurangi dan serta mengubah. Nah, operasi ini tuh memungkinkan untuk dapat memecahkan masalah secara logis menggunakan beda-beda konkret. Nah, dengan menggunakan teori konstruktivisme, guru IPA itu SD itu tidak merasa kesulitan ketika mengajar siswa dengan menggunakan bahan ajar yang bersifat konsep teori maupun praktek. Nah, misalnya pada pembelajaran materi sifat-sifat cahaya, guru menjelaskan materi dan mengajak siswa melakukan praktek secara langsung mengaitkan dengan lingkungan sekitar ya.
Nah, sehingga siswa itu aktif mencari informasi dengan sendirinya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang saya sengaja atau yang tidak sengaja, saya mohon maaf. Nah, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.